Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang takwa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang keutamaan berwudu dan doa setelah berwudu yang mana keutamanya luar biasa, dan semoga kita bisa mengamalkan karena wudu itu adalah cahaya. Al-wudu'u nurun, al-wudu itu adalah cahaya, yang mana orang yang selalu wudu, orang yang selalu menjaga wudu, maka dia akan bercahaya. Di dunia akan terpancar cahaya dari mukanya, dan di akhirat pun juga dia akan dipanggil oleh Rasulullah SAW karena terlihat memancar cahaya dari wajahnya. Nah, dalam berwudu itu ada adab-adabnya, dan perlu diketahui oleh ikhwan fillah, yang mana wudu itu menjadi syarat sholat. Syarat sah sholat, ketika hendak kita mau melakukan sholat, maka kita harus berwudu dulu. Karena dalam hadis, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak melakukan wudu terlebih dahulu. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, wudu itu adalah ibadah. Dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis-hadis. Bahkan wudu itu bisa dikatakan dengan taubat, yang diartikan taubat harian. Karena ketika kita wudunya benar, kata Rasulullah, man asbagol wudu'a, barang siapa yang memperbaiki wudunya, wudunya itu sesuai dengan aturan-aturan sunnah, maka kharajat khotoyahu, akan keluar kesalahannya, keluar dosa-dosanya bersamaan jatuhnya air dari anggota-anggota wudu. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak keutamaan, yang mana keutamaan ini menjadi diampuninya dosa kita, meskipun banyak dosa kita asalkan kita rajin berwudu. Kemudian harus bagaimana ketika kita berwudu secara hukum kitab. Nah, sehingga ada sebelum tidur disunahkan untuk berwudu dulu, sebelum makan disunahkan untuk berwudu dulu. Bahkan dalam kitab Duratun Nasihin, al-wudu'u qabla ta'am yanfil faqra. Wudu sebelum makan itu akan menghilangkan kefakiran. Maka jika kita berwudu sebelum makan akan menghilangkan kefakiran. Bahkan ada hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi SAW, Nabi bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala biha khataya. Apakah kalian tidak aku mau tunjukkan kepada sesuatu yang mana sesuatu itu akan menjadikan sebab Allah mengampuni, Allah melebur dosa-dosa kalian. Wa tarfa'u bi darajat, dan Allah akan meninggikan derajat-derajat kalian. Maka sahabat berkata, bala ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah, saya ingin selalu mengamalkan kalimat tersebut, amalan tersebut. Maka kata Rasulullah, isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Nah, ketika kita wudu, maka dosa itu akan keluar dari tangan. Dosa itu akan keluar dari jari-jari tangan. Atrafu anamili ma'al ma'i summa yamsahu ra'sahu, ketika kita membasuh muka, membasuh kepala, maka kharajat khotoyahu min ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'i, maka dosanya itu akan keluar dari apa? Dari kepalanya bersamaan dengan air yang jatuh. Maka ketika kita membasuh kaki, maka dosa itu juga akan keluar dari kaki. Maka dalam hadis, summa yaghsilul qadamaihi ilal ka'bain, kemudian orang itu membasuh dua kakinya hingga ke mata kaki, maka kharajat khotoya qadamaihi, maka keluarlah dosa-dosa dari telapak kakinya, dari kakinya min atrofi asabihi, yang keluar dari jari-jari kakinya, ma'al ma. Nah, setelah itu
Summa yaqumu fayahmadullah. Kemudian itu berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa setelah berwudu nanti saya akan jelaskan dan keutamaannya, tetapi di sini yang paling penting kala seorang faqih yang bagi lilladzi yatawaddau ayyakuna wuduhu ma'a ta'dim. Yang pertama, untuk orang yang berwudu itu ketika mau berwudu hadirkan rasa ta'dim kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ta'dim itu rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam berwudu. Karena wudu itu adalah ibadah. Yang mana dalam ibadah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah, untuk mengikhlaskan dalam beribadah. Maka bagaimana cara mengagungkannya? Dalam wudu itu jangan pernah kita berwudu tetapi hati kita ingat pada pekerjaan, pada sesuatu yang mana tidak ingat kepada Allah. Maka dalam wudu itu dianjurkan untuk mengagungkan Allah dengan apa? Dengan kita meyakini, ya Allah, dengan berwudu ini saya mempunyai dosa yang banyak. Ya Allah, ampuni dosa saya. Niatkan untuk berwudu supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama, dalam berwudu harus berniat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kedua, ayyatuba min jam'i dunubihi, dan yang kedua niat bertobat dari segala dosa ketika kita berwudu. Dan yang kedua dan yang ketiga, ayyabda'a bidzikrismillah, mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim, kemudian intinsak, berkumur, intinsak, kemudian nah setelah itu baru kita melakukan wudu atau membaca doa dulu, Allahumma ja'al hadzal ma'an tahuran, atau kalimatnya alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuran, bisa yang itu. Nah, ikhwatillah yang dirahmati Allah SWT, setelah beres berwudu maka ada doa yang harus diucapkan, yang mana dijelaskan dalam hadis riwayat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Rasulullah, idza faragha ahadukum min wuduhi, ketika kalian beres dari wudu maka ucapkan, kata Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ucapkan kalimat tersebut. Saya ulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka keutamaannya, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, maka akan dibukakan pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha sa'a, yang mana orang yang rajin berwudu itu, yang sesuai dengan sunnah wudunya, boleh masuk pada surga melalui pintu yang mana saja yang ia hendaki. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah keutamaan wudu yang tadi saya sudah sebutkan. Semoga kita bisa mengamalkannya, dan bahkan ketika kita belum batal wudu tapi sudah lama wudunya, maka bisa dengan diperbaharui lagi wudunya dengan niat nawaitu tajdidal wudu'i sunnatalillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat memperbaharui wudu saya karena Allah Ta'ala. Maka itu adalah dijelaskan dalam sebagian kitab, ada dalam kitab Riyadul Badi'ah yang dinamakan dengan tajdidal wudu, yaitu memperbaharui wudu yang sudah lama tetapi belum batal, maka bisa diperbaharui untuk mendapatkan fadilah dan keutamaannya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.